Pencet sekali. Udah ya. Udah, dia modenya sudah selesai kalibrasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan dan kalibrasi pH meter. Lebih cocoknya sih sebetulnya multimeter ya, karena multifungsi. Nah, ini box luarnya warna merah dan hitam ya. Nah, kalau kita lihat di baliknya ini ada beberapa jenis. Ini baru di unboxing nih. Tuh, kita salah beli ya. Jadi belinya 2. Baik, dibuka dulu ya setelah di unboxing. Tuh ada baterainya, kemudian ada ganjalan si plastik ya supaya baterainya nggak habis. Dicabut aja si ganjalannya. Iya. Jadi si plastiknya ini nih. Nah, begitu kelihatan ya plastiknya. Nah, ini ya untuk mengganjalnya. Oke, sekarang kita akan kalibrasi ke larutan 401. Coba dikalibrasi dulu. Caranya adalah pencet kal. Berapa lama? 5 detik. Sekitar 5 detik sampai dia jadi 4. Angkanya 4,01 ya. Nah, oke, ini sudah mode kalibrasi, berarti tinggal pencet sebentar sampai dia kelip-kelip. Nah, udah ya. Kita pindahkan sekarang, tapi netralisir dulu ya. Kita pindahkan ke yang kedua nih, yang 6,86. Pencet sekali. Sesudah berhenti berkelip, kita pindahkan. Netralisasi dulu. Airnya di pH netral, pH 7 kurang lebih ya. Oke, kita simpan di 9,18. Pencet sekali. Udah ya. Udah, dia modenya sudah selesai kalibrasinya. Oke, saya kira sudah cukup. Oke, nah kalau kita keluarkan, ini dia barangnya nih. Nih, seperti ini ya barangnya. Ini 4-in-1. Tuh, ada di situ tombol on off, kalibrasi, kemudian hold atau temperatur mengubah dari Celsius ke Fahrenheit ya. Tapi Fahrenheit tidak kita gunakan. Nah, kita kebetulan sudah punya 2 nih, salah beli ya. Jadi sudah ada nih, tapi kebetulan ini labelnya nggak ada nih, jadi kita kasih label aja. Oke, kita on-kan dulu, coba. Nah, dan tampilannya agak susah juga bacanya, harus dari atas kayak gini. Nah, ini pH-nya air kita itu sekitar 7. Ya, kadang-kadang 7,2, kadang-kadang di awal-awal 6,9 ini. Tapi begitulah kurang lebih ya. Kemudian kalau kita ubah, cek TDS-nya ya, total di soft solidnya itu di 66, 65. Turun terus ya, tapi jadi 51 tuh. Jadi di sekitar 50 TDS-nya. Kita pencet lagi ini, yang C ini ya. Nah, ini adalah electroconductance-nya ya. Konduktivitasnya, elektroniknya. Nah, kemudian nih pH-nya nih. pH-nya kalau kita kembalikan nih jadi 6,9. Jadi dia bergerak lah di antara 6,9 sampai 7,2. Jadi netral ini pH-nya sekitar 7. Tuh, segini ya. Jadi anggaplah ini di pH netral ini di sekitar 7. Nah, ini adalah hasil mesin RO yang sudah 10 tahun lebih itu. Pernah kita buat videonya ya. Nah, ini air pumpnya, air
pam warga sebetulnya. Ini adalah air artesis 200 meter kedalamannya. TDS-nya 154, pH-nya 7,7 ya. Nih, kalau ingin lebih mantap kita cek dengan yang ini. Tuh, nanti dia akan naik tuh ya. Oke, nah kita akan proses sekarang bagaimana cara menggunakan multitester ini, pH meter ya. Nah, silakan. Tapi secara umum begini, sebelum digunakan harus kita kalibrasi dulu. Mengkalibrasinya adalah dengan menggunakan 3 macam larutan ini sudah disertakan ya. Jadi di pH 4,01, di pH 6,86, dan di pH 9,18. Ini semuanya kalau suhunya 25 derajat Celcius. Nah, kalau air di kita ini kebetulan 23,3. Jadi ya meleset-meleset dikit. Nggak apa-apa ya, jangan bikin sulit hidup ya. Toh yang kita cari itu hanya angka intinya saja, angka utamanya nih. Jadi kalau ini pH-nya 6,86 ya, kalau kita dapat 6,9, 6,7 itu sudah oke. Jadi tidak perlu detail-detail karena yang terpenting adalah di penggunaan juga misalnya di kolam bioflok atau kolam ras, pokoknya asal di antara 6 sampai 8,5. Bahkan kemarin kita cek ya, ada pebudidaya yang pH-nya 4,9 di bawah 5 tapi sehat-sehat saja gitu ikannya. Dan kita lihat juga yang pada tebarnya sampai 770 ekor per kubik itu bisa sampai pH-nya di bawah 4 ya gitu. Masih oke. Ya, yang penting kita tahu persis lah bahwa pH-nya angka besarnya adalah misalkan ini 4 ini 3,9 sampai 4,1 itu masih oke. Oke, untuk mengkalibrasinya kita buat dulu larutan ya. Ini ada serbuk, kita isikan air 250 mili ya. Nah, jadi ini 750 mili untuk 3. Oke, silahkan dituangkan. Perkiraan saja ya, tidak perlu terlalu akurat. Oke, sudah anggap cukup lah segitu ya. Kemudian ini ambil 250 lagi. Nah, sambil cerita ya bahwa ini adalah kerucut Imhoff atau tabung Imhoff ya, atau Imhoff cone untuk menghitung vlog ya di kolam bioflok. Kami baru beli untuk persiapan kolam bioflok kami. Oke, nah sudah, nah 250 ml yang kedua sudah, dan kita yang ketiga. Ya, buka saja serbuknya. Ini sudah simpan saja di tempatnya. Serbuk dibuka untuk 4,01 di sana. Kita ingin sekalian membandingkan ya, sebelumnya kita sudah punya nih larutan, mungkin sebulan yang lalu. Nah, kita ingin memastikan larutan ini pH-nya tetap gitu. Antara yang baru dengan yang lama pH-nya sama. Nah, kalau udah begitu kita akan campurkan saja nanti. Baik, mari kita uji dengan multimeter ya, pH meter multi yang sudah kita kalibrasi sebelumnya. Mari kita coba langsung ke yang pH 4 dulu. Oke, kita nyalakan. Kita coba baca pH yang terbaca dari sini. Oke, ini 3,61. Sangat rendah ya. Terlalu rendah. Coba berdirikan. Kadang ada sedikit pengaruh. Terlalu rendah sepertinya. Coba netralisir dulu di sini di pH 7. Kita coba di pH 9.
seperti apa. Yang 9 ini 9,3 nih ya, masih berjalan ya, 9,3. Oke, netralisir dulu. Oke, coba lagi di yang di tengah. Mungkin ini larutannya masih belum maksimal. Coba dipencet supaya nyala backlightnya, jangan itunya khawatir. Nah, tengahnya aja ya. Nah, gitu. Sekalian ganti dulu mode. Nah, itulah 6,8, 86, 6,9, 7. Ya, dia bergerak dinamis. Oke, kita netralisir lagi. Kita kembalikan lagi ke sana sambil aduk-aduk. Siap. Coba sekarang, mudah-mudahan sudah larut dengan baik. Kita lihat pH-nya berapa? Masih 3,5. Berarti kalau seperti ini, kesimpulan sementara adalah bahwa larutan yang kita simpan ini sudah berubah ketika disimpan lama nih. Karena pH-nya sekarang menjadi 3,44. Nah, jadi sekarang kita lakukan kalibrasi. Oke, kita lakukan kalibrasi kepada yang ini saja dulu ya. Ini sudah tidak betul, angkanya terlalu meleset. Kita lakukan kalibrasi. Caranya adalah dengan dipencet lama ya, tombol tengahnya yang ada tulisan cal ya. Kemudian dia akan dengan sendirinya ke angka itu ya. Iya Pak, Kang. Ini di kalibrasi di 4,01. Nah, mencet cal sampai flash. Iya. Berhenti sendiri. Kalau sudah berhenti, pindah ke Oke. setelahnya. Baik. Kita netralisasi dulu, kemudian pindah. Nah, di sini dipencet lagi. Iya Pak. Nah, kelip-kelip. Oke, sudah berhenti ke angka 9,18. Kita bersihkan lagi. Kemudian kita simpan lagi di 9,18. Pencet lagi. Berkedip-kedip. Ketika sudah berhenti, dah dia akan modenya mengukur ya. Iya, sudah selesai kan. Sudah selesai kalibrasinya. Oke, mari kita cek. Kembalikan ke pH 4. Bersihkan dulu. Ya, kita pakai sekarang. Nah, sekarang modenya nih di 4,13. Ya, mendekatilah dengan 4,01 ya, tuh. 4,05 tuh ya, 09. 08. Ini turun terus. Sudah bagus ini. Nah, kesimpulan kita adalah bahwa larutan yang lama jangan dipakai karena ternyata sudah berubah ya. Itu. Jadi jangan disimpan karena bisa jadi terkontaminasi dan lain-lain. Kalau ingin akurat, sebaiknya larutannya jangan disimpan. Pakai yang baru. Tapi kalau untuk perkiraan sih oke. Mari kita cek ke yang kedua. Tuh, udah 6,8 ya. Wah, ini akurat banget ini. 6,86, 6,9. 92, 93. Oke lah. Oke, kita cek lagi. Oke. Ini di 9,18. Bisa naik, bisa turun, tapi ini akurat ya. 9,22. Oke, saya kira kita sudah mengkalibrasi pH meter multi kita. Nah, kita cek nih sekarang ya, air yang tadi kita kalibrasinya dengan larutan yang lama sebenarnya berapa dia pH-nya. Kalau tadi hasil catatannya adalah
6,9 pH-nya, tapi ternyata sekarang di sekitar 7, ini turun terus ya. Jadi sekitar 7 saja ya, apalagi ini kan sudah bercampur-campur dengan air yang lain. Intinya semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.